Terima kasih atas kehadiran kalian di acara peluncuran gaun haute couture saya. Siapa kau? Kenapa gila begini? Lin Wanxing, kau pencuri. Barang palsu yang merebut hidup orang lain selama 20 tahun. Bicara omong kosong apa kau? Semuanya, lihat baik-baik. Aku, Lin Weiwei, adalah putri sejati keluarga Lin. Putriku yang malang, ibu minta maaf padamu, membuatmu menderita bertahun-tahun di luar sana. Ibu, ini sebenarnya ada apa? Para tamu sekalian, teman-teman media sekalian, malam ini membuat kalian menertawakan kami. Kesalahan rumah sakit 20 tahun lalu, membuat darah daging keluarga Lin terlantar di luar. Mulai hari ini, keluarga Lin resmi memutuskan hubungan adopsi dengan Nona Lin Wanxing. Mulai sekarang dia tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Tuan Lin, kalian sudah hidup bersama selama 20 tahun. Apakah ini tidak terlalu berdarah dingin? Bagaimana bisa Anda menanyakan hal seperti itu? Masa kami harus mengabaikan putri kandung kami demi anak angkat yang tidak ada hubungan darah? Jadi, kalian sudah tahu sejak awal. Wei, jangan takut. Mulai sekarang ada aku mengambil kesempatan ini. Aku resmi mengumumkan batalnya pertunanganku dengan Lin Wanxing. Wei, maukah kau menikah denganku? Aku bersedia. Nona, tolong tinggalkan tempat ini. Verifikasi ide gagal. Akses telah dicabut. Benar-benar kejam. Ternyata aku hanya alat yang dibuang setelah dipakai. Wanxing, ini mejamu. Ruangan Direktur Su ada di sana. Standar dia terhadap hasil karya sangat tinggi. Terima kasih, Kak Chen. Aku mengerti. Halo, apa kamu Lin Wanxing? Namaku Chen Mo. Halo, mejaku tepat di sebelahmu. Nanti kalau ada yang tidak tahu, tanya aku saja kapanpun. Ayo, kuantar ke pantry. Mesin kopi di departemen kita ini spesifikasi tertinggi loh. Oh ya, kita tambahkan WeChat yuk biar gampang komunikasinya. Wanxing, kamu kelihatan sangat profesional. Sebelumnya kerja di perusahaan mana? Pernah di perusahaan kecil saja. Tidak masalah kok, pahlawan tidak dinilai dari asalnya. Bisa masuk dengan nilai peringkat pertama. Kamu pasti sangat hebat. Tema seri Galaksi kuartal ini punya begitu banyak proposal. Entah klise atau mencolok tapi tidak berguna. Tapi portofolio masuk milik anak baru Lin Wanxing. Punya beberapa ide yang bagus. Beberapa sketsa ini sangat menarik. Setelah rapat, berikan proposal lengkapnya padaku. Baik, Dirut Su. Wanxing, kamu hebat sekali. Wanxing, malam ini kita makan bareng rayakan yuk. Hari ini kan kamu jadi pusat perhatian. Tidak usah, Direktur minta proposal. Aku harus lembur. Baiklah, lain kali ya. Sialan, apa maksud urusan dari kantor presiden ini? Wanxing, ini sebenarnya ada apa? Apa kamu benar-benar plagiat? Kenapa kamu bertanya begitu? Sudah cukup melihatnya, sangat senggang ya kalian. Ikut aku. Lin Wanxing, perusahaan butuh kamu terkait insiden bocornya desain. Untuk diselidiki, tolong bekerja sama. Keluarga Lin yang plagiat, bukan kita yang membocorkan. Direktur Su, ini adalah perintah dari kantor presiden. Jangan takut, katakan saja yang sejujurnya. Aku mengerti.
Duduk. Jelaskan soal seri galaksimu. Dari sumber inspirasi hingga draft digital akhir, semuanya. Inspirasiku berasal dari Starry Night karya Van Gogh. Aku ingin menggunakan bahasa pakaian untuk menunjukkan bintang-bintang yang meronta di malam hari, mengalir, dan akhirnya mekar bercahaya. Mana komputermu? Buka laptopmu. Buka semua catatan pembuatan file asli dan jejak modifikasinya. Garis waktunya sudah jelas, selanjutnya perusahaan yang akan urus. Terima kasih, Presdir Jiang. Maaf. Departemen TI. Presdir Jiang, ada yang bisa dibantu. Tarik rekaman, CCTV di ruang rapat nomor 1 lantai atas tadi. Ambil gambar liontin giok yang dipakai Lin Wansing. Tangkap layar gambar paling jelas dan kirim ke email saya. Sekarang. Rekan-rekan sekalian, sebagai fasilitas, perusahaan mengadakan pemeriksaan kesehatan dadakan. Fasilitas perusahaan bagus sekali, bahkan mempedulikan kesehatan. Wansing, Direktur Su, aku sudah melihat laporan medis masuk kerjamu yang lalu. Ada beberapa indikator yang tidak terlalu stabil. Perlu pemeriksaan tambahan. Benarkah? Kok saya tidak dapat pemberitahuannya? Masalah kecil, jangan gugup. Nanti setelah ambil obat, kamu ambil darah lagi untuk diperiksa ulang. Tenang saja, perusahaan yang tanggung. Baik, terima kasih Direktur Su. Seharusnya hanya pemeriksaan medis biasa. Tolong arsip ini dienkripsi. Atur aksesnya ke tingkat tertinggi. Baik, Presdir Jiang. Kalian berlima batalkan semua urusan malam ini. Jam 9 malam kumpul di ruang rahasia rumah lama. Aku mungkin agak telat sedikit. Malam ini ada jadwal operasi. Bisa, kami akan menunggumu. Kakak, ada urusan apa mendesak begini? Aku baru memanjat setengah jalan nih. Orangnya mungkin sudah ditemukan. Ini adalah liontin giok yang dipakai oleh Lin Wansing. Tidak salah lagi, ini retakannya. Kakak, sampel DNA sudah didapat. Sudah, besok hasilnya bisa keluar dari tempatmu. Bermarga Lin. Aku ingat akhir-akhir ini, keributan besar di kalangan kita tentang putri. Asli dan palsu itu juga ada di keluarga Lin. Benar. Kakak, kasus plagiarisme yang baru ditangani perusahaan. Pihak lawannya juga keluarga Lin, kan? Kebetulan sekali. Itu juga alasan aku mengumpulkan kalian malam ini. Kakak, menurutmu kita harus bagaimana? Sebelum hasilnya keluar, jangan buat mereka curiga. Tapi pihak keluarga Lin, terus selidiki yang perlu diselidiki. Rantai bukti pemalsuan prosedur adopsinya. Sudah aku rapikan di sini. 3 kasus pemalsuan keuangan keluarga Lu itu. Kapan saja siap diserahkan ke tim audit. Jika perlu, malam ini juga bisa dikirim. Baru saja menemukan putri aslinya. Mengusir anak yang hidup bersama mereka selama 20 tahun. Keluarga Lin ini benar-benar takut orang lain tidak tahu betapa kejamnya mereka. Perjanjian ini adalah pembatalan adopsi sepihak keluarga Lin. Penuh dengan celah. Di pengadilan, kita bisa membuat perjanjian ini dibatalkan. 22 tahun adalah usia terbaik. Tapi dia mengidap gizi buruk kronis dan penyakit lambung. Di tempat yang disebut rumah itu, mungkin dia tidak pernah makan dengan tenang sekalipun. Sangat bagus, kakak. Biar aku yang mengurus orang tua angkat ini. Kak kedua, jangan cuma bilang tidak sah. Kita harus buat mereka memuntahkan ganda apa yang sudah mereka telan. Desain-desainnya punya ide yang brilian. 4 pekan mode musim semi tahun depan. Aku bisa menyisakan 1 tempat untuknya. Kau serius? Ya, terlepas dia adik kita atau bukan. Bakat seperti ini tidak boleh disia-siakan. Bukankah keluarga Lu minggu lalu baru saja mengajukan kualifikasi pemasok utama ke grup Jiang kita? Jembatan yang ingin mereka lewati ada di tangan kita. Sepertinya rencana mereka akan gagal total.
Kakak, departemen desain perusahaanmu bekerja sangat keras. Bagaimana kalau ditambah program olahraga? Aku bisa membawanya berolahraga. Singkirkan pikiranmu itu. Siapa tahu dia suka kan? Sebelum hasil DNA keluar, jangan ungkapkan identitas di depannya. Rahasiakan dulu, mengerti? Jiang Ye. Selidiki celah keuangan keluarga Lin. Siapkan semua tindakan hukum. Begitu hasilnya keluar, segera ajukan gugatan pembatalan perjanjian adopsi dan tuntutan ganti rugi pelanggaran hak. Anak ketiga, buatkan program pemulihan kesehatan untuknya. Untuk pekan mode, aku bisa menambahkan investasi, tapi itu tergantung dari kemauannya sendiri. Adapun dirimu, besok lapor ke Departemen HRD. Posisimu adalah kepala tim keamanan lantai Departemen Desain. Siap, kakak, dijamin tugas selesai. Aku katakan di awal, jangan bujuk dia ikut olahraga ekstrim. Ayahku bilang, kalau sudah dapat kontrak dari grup Jiang, keluarga lu kita akan naik ke tingkat berikutnya. Nanti pernikahan kita diadakan di aula perjamuan udara paling mewah, milik grup Jiang. Kak Ziming, kamu baik sekali. Aku akan membuat semua orang di kota A iri padamu. Wanitanya Lu Ziming, pantas mendapatkan yang terbaik. Kak Ziming, ku dengar pegawai baru Departemen Desain Jiang adalah mantan anak angkat orang tuaku. Apa dia akan menjelek-jelekan kita di sana dan memengaruhi kuota untuk keluarga Lu? Dia cuma anjing buangan yang diusir dari rumah. Bisa bikin masalah apa? Tapi ucapanmu ada benarnya. Aku memang harus memberinya peringatan, biar dia sadar diri. Oh, bukankah ini Lin Wanxing? Setelah batal nikah dengan keluarga Lu, sekarang malah jadi pembantu pembuat teh di Jiang. Kak Ming, inikah si barang palsu itu? Kelihatannya biasa saja. Ini area perkantoran. Tolong pergi. Pergi. Hari ini aku mewakili keluarga Lu untuk bahas kerjasama. Kau cuma anjing buangan yang diusir. Masih berani menjiplak desain Weiwei. Sekarang mau goda petinggi Jiang yang mana? Untuk naik jabatan. Tuan Lu, tolong jaga ucapan Anda. Tuan Lu, Anda menerobos masuk ke Departemen Desain tanpa undangan. Itu sudah melanggar peraturan kontrak. Direktur Su, aku cuma mau sapa kenalan lama. Soal plagiarisme yang kau sebut, tim hukum kami sudah selesai menyelidiki. Lin Wanxing adalah kreator aslinya. Jika Anda terus menyebarkan rumor palsu, Anda akan langsung menerima surat somasi dari grup Jiang. Kau pikir kau siapa? Minggir, Tuan Lu. Tadi aku sepertinya dengar kau bilang, kau mewakili keluarga Lu untuk bahas kerjasama. Memangnya kenapa? Apa urusannya dengan satpam sepertimu? Setahuku, dalam proses seleksi kerjasama grup Jiang, dengan jelas mencakup satu hal, evaluasi karakter pribadi pemilik perusahaan dan keluarga intinya. Kakao, apa maksudmu? Maksudnya adalah, mengingat kelakuan burukmu hari ini, grup Jiang akan menilai ulang kualifikasi keluarga Lu. Kau, awas kalian. Tidak apa-apa, terima kasih, Direktur Su. Terima kasih juga untukmu. Ah, masalah kecil, sudah tugasku. Adik perempuanku bicara denganku. Hahaha. Dia baik-baik saja. Kinerja dia di departemen desainku sangat luar biasa. Hanya saja kondisi fisiknya kurang bagus. Aku sudah buatkan program pemulihan, kalian tenang saja. Kita akan melindunginya dengan baik. Kalian sudah pikirkan cara menjemputnya. Jangan buru-buru. Kalau kita tiba-tiba memberitahunya, dia mungkin mengira kita penipu.
Ingat baik-baik, bukan dia yang menumpang tenar ke keluarga Jiang, tapi keluarga Jiang yang memohon padanya untuk pulang. Xiao Ye, bagaimana penyelidikannya? Semuanya sudah siap. Sebelum menjemputnya, kita harus bersihkan dulu sampah di sekitarnya. Di wilayah kita, beraninya ada yang memperlakukan adik kita begitu. Alamat IP pelapor ada di rumah Lin. Ditambah penggelapan pajak dan suap komersial. Selain itu, keluarga Lin diduga memalsukan dokumen adopsi. Ini semua cukup untuk menjebloskan mereka ke penjara. Dokumen adopsi dipalsukan, berarti status orang tua angkat Lin Zhengguo dan istri, secara hukum tidak sah. Semua perlakuan mereka terhadapnya, bisa dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi, kurungan ilegal, dan kerja paksa. Xiao Ye, kirim bukti penggelapan pajak keluarga Lin ke Biro Pajak secara anonim. Untuk evaluasi pemasok keluarga Lu, aku akan cari alasan sesuai aturan untuk membatalkannya. Aku akan tindak lanjuti masalah perjanjian adopsi. Kujamin keluarga Lin tidak akan bisa bangkit lagi. Tenang saja, serahkan padaku. Aku juga sudah periksa. Dokumen yang diserahkan keluarga Lu ke Jiang punya 3 pemalsuan data keuangan inti. Perlu aku serahkan lebih awal ke tim pemeriksa. Soal ini kita bahas nanti. Sudah 20 tahun. Kakak bersumpah demi langit, siapapun yang menyentuhmu, aku pasti akan membuatnya menyesal lahir di dunia ini. Besok jam 9 pagi, siapkan semua data pegawai desain bernama Chen Mo. Rapikan dan taruh di mejaku. Presdir Jiang, ini data yang Anda minta. Keluarlah. Baik. Beritahu Departemen Hukum, semua dokumen sudah lengkap. Beritahu Direktur Sumen, biarkan dia mengeksekusi sanksi untuk Chen Mo. Lin Wanxing, datanglah ke ruanganku sebentar. Wanxing, Direktur Su memanggilmu untuk apa? Apa masih bahas soal plagiarisme itu? Departemen Desain Jiang punya satu batasan, boleh punya kemampuan pas-pasan, tapi sama sekali tidak diizinkan jadi pengkhianat. Ada orang yang baru masuk minggu ketiga, sudah mencuri desain rekan kerjanya, bersekongkol dengan pesaing luar, berkomplot dengan pihak luar untuk buat keributan di kantor. Setelah itu membuat laporan palsu untuk memfitnah. Semua buktinya sudah diserahkan ke Departemen Hukum. Apa kau sudah pikirkan cara bicara dengan pengacara grup Jiang? Tidak. Bukan aku, bukan kau apanya. Itu dia yang menjebakku. Direktur Su, percayalah padaku. Itu Lin Weiwei, dia yang memaksaku melakukannya. Dia memaksamu. Lalu surat laporan anonim ini, apa dia juga yang memaksamu mengirimnya? Nona Chen, berdasarkan peraturan dan hukum yang berlaku, grup Jiang resmi memutuskan kontrak kerja dengan Anda. Kami juga berhak menuntut Anda atas pembocoran rahasia dagang, pencemaran nama baik perusahaan, serta menuntut ganti rugi finansial. Silakan selesaikan serah terima pekerjaan dalam 24 jam, lalu tinggalkan perusahaan. Beritahu HRD, ada apa, Presdir Jiang? Kedepannya pemeriksaan latar belakang Departemen Desain. Tambahkan satu pertanyaan. Apakah Anda punya hubungan dengan keluarga Lin? Halo, nomor yang Anda tuju sedang sibuk. Dasar sampah, tidak becus kerja malah bikin hancur. Nona, tenangkan diri Anda. Tidak pantas marah karena orang seperti dia. Nona, ada satu hal. Entah harus hamba katakan atau tidak, cepat katakan. Ini soal Lin Wanxing yang dulu. Dia masih punya sekotak barang lama di gudang.
Menurut Anda, apakah barangnya masih ada? Iya, belum pernah disentuh. Pergi sekarang, bongkar semua barang miliknya. Nona, ini semua adalah barang-barang milik Lin Wanxing. Buka. Umur 14-15 tahun sudah bisa menggambar seperti ini. Dia benar-benar jenius. Jenius apanya? Ujung-ujungnya cuma jadi batu loncatan untuk Anda, Nona. Cari orang untuk memindai ini. Jadi file digital resolusi tinggi, lalu kirim padaku. Ingat, urus dengan bersih, jangan tinggalkan jejak apapun. Lin Wanxing, semua yang kau miliki ini, sejak awal adalah milikku. Kompetisi desainer pendatang baru Kota A. Departemen kita punya satu kuota rekomendasi. Direktur Su, aku percaya pada kemampuanmu. Jangan kecewakan orang yang menaruh harapan padamu. Beritahu keluarga Zhang, kita mendadak minta tambahan 5% margin keuntungan. Kalau tidak, batalkan saja kerjasamanya. Baik, Presdir Lin. Presdir Lin, gawat. Panik apa? Emangnya langit runtuh? Lihat ini, surat pemberitahuan inspeksi dari departemen terkait. Laporan anonim. Siapa yang melakukannya? Cepat selidiki. Direktur Wang, ini aku, Lao Lin. Ah, iya. Ini soal masalah kecil di perusahaan. Apakah Anda bisa? Presdir Lin, aku tidak bisa membantumu soal ini. Jaga dirimu baik-baik. Halo, sudah ketemu. Sebenarnya siapa yang sedang menjatuhkanku? Presdir Lin, kusarankan Anda berhenti menyelidiki. Apa maksudmu? Masalah nomor pajak Anda. Ada orang yang membawa buktinya dan menyerahkannya lewat petinggi paling atas. Siapa itu? Tim investigasi khusus sudah dibentuk. Presdir Lin, akhir-akhir ini, apa Anda menyinggung orang yang sangat berkuasa? Presdir Jiang. Masih lembur. Ya, aku ingin menyempurnakan sedikit lagi detailnya. Bisa tambahkan sedikit warna hangat. Secara keseluruhan sekarang terlalu dingin. Tema seri ini adalah pulang. Menggunakan warna dingin, lebih bisa menampilkan rasa terasing dan terombang-ambing. Hanya orang tanpa tempat berlabuh yang terombang-ambing. Pulang ke rumah seharusnya terasa hangat. Saat pulang kerja, biarkan satpam mengantarmu ke bawah ya. Tidak usah repot-repot. Perusahaan punya peraturan. Lewat jam 11 malam, karyawati tidak boleh turun sendirian. Pulang ke rumah seharusnya terasa hangat. Zhengwo, sebenarnya kita harus bagaimana? Apa keluarga kita akan hancur? Jangan menangis lagi. Mana aku tahu kita menyinggung siapa? Ayah, barusan aku menelepon Ziming. Dia bilang kerjasama mereka dengan grup Jiang dibatalkan. Apa? Paman Lu bilang, Ziming sebelumnya buat keributan di grup Jiang, dan diketahui oleh petinggi grup Jiang. Kalau kau mencegah Lu Ziming mencari jalan itu, apa hal ini akan terjadi? Aku mana tahu akan jadi begini. Hah, Nona Lin, selarut ini masih sibuk ya? oh, kamu, ada apa? Fasilitas perusahaan, makan malam penuh cinta untuk karyawan yang lembur. Perusahaan masih punya fasilitas ini. Tentu saja, perusahaan kita sangat manusiawi. Ini khusus untuk talenta kreatif seperti kalian. Cepat makan selagi hangat. Ku dengar dari Direktur Su, lambungmu kurang baik. Terima kasih. Sama-sama, sudah tugasku. Kakak besar, skenario darimu sudah dijalankan. Seri Bintang Harapan ini bagus, sangat berjiwa. Ya, desainernya bernama Lin Weiwei. Kulihat di resumenya,
Dia juga kepala desainer grup Lin. Grup Lin, kenapa aku merasa gaya ini agak familiar? Familiar? Lihatlah teknik dan konsep ini. Mirip tidak dengan karya gadis jenius bertahun-tahun yang lalu itu. Kau bilang begitu aku jadi ingat. Bukankah itu yang umur 14-15 tahun sudah masuk nominasi kompetisi pemuda internasional? Kau bilang begitu aku juga ingat sekarang. Siapa ya namanya? Guru. Ini draft rekomendasi khusus dari Direktur Sumen. Dari Departemen Desain Grup Jiang. Itu dia, Lin Wanxing, dia kembali. Sumen, Lin Wanxing yang kau rekomendasikan itu. Apakah dia Lin Wanxing yang bertahun-tahun lalu itu? Ya, aku sudah tahu. Karyanya pulang akan langsung. Masuk final di peringkat pertama, sudah kuduga. Tapi kali ini kita juga menerima sebuah draft dari Lin Weiwei dari grup Lin. Gayanya sangat mirip dengan karya awal Lin Wanxing. Aku mengerti. Wanxing, panitia kompetisi baru saja menelepon. Direktur Su, selamat, karyamu masuk ke final di peringkat pertama. Weiwei, apa yang kau lakukan? Cuma kompetisi saja. Cuma. Ibu, apa ibu tahu kalau aku sekarang di luar sana, ditertawakan oleh berapa banyak orang? Kalau begitu kita tidak usah ikut lagi. Tidak, aku harus ikut bertanding. Lin Wanxing, saat final nanti, kulihat apa yang bisa kau pakai untuk melawanku. Presdir Jiang, katakan. Barusan, teman lama dari Dewan Juri Kompetisi meneleponku. Selain mengucapkan selamat pada Wanxing, dia juga menyebutkan satu hal. Karya lomba Lin Weiwei dari grup Lin. Gaya desainnya sangat mirip dengan karya awal Wanxing. Juri curiga, karya Lin Weiwei mungkin bermasalah. Aku mengerti, biar aku yang urus. Jiang Ye. Ya, kakak besar, coba selidiki kompetisi desainer pendatang baru. Ada apa dengan draft desain Lin Weiwei? Kak kedua, apa ini cukup? Benar-benar mencari mati sendiri. Anak keempat, aku ingat kau adalah sponsor utama kompetisi ini. Kapan babak finalnya? Sabtu minggu depan. Bagus. Saudara Lu, kau harus membantuku. Saudara Zhengguo, aku tidak bisa membantumu. Keluarga kita kan sudah berteman bertahun-tahun. Pada hari kuota pemasok keluargaku ditolak. Aku mendengar sebuah kalimat di grup Jiang. Kalimat apa? Pihak sana bilang ini bukan masalah bisnis. Pikirkan baik-baik, kau ini sebenarnya menyinggung siapa? Sebenarnya dewa mana yang sudah aku singgung? Adik perempuan, kenapa dia bisa ada di sini? Nona Lin, kebetulan sekali, kau juga datang main ini, ketua tim Jiang. Jangan panggil ketua tim, panggil saja aku Jiang Qi. Tak disangka kau punya hobi ini. Tekanan kompetisi cukup besar. Datang ke sini untuk bersantai. Gerakanmu sangat standar ya, pernah berlatih, Dulu sering main. Kalau begitu kau mainlah dulu, aku tidak mengganggumu lagi. Aku ke lantai atas untuk minum. Tuan Muda Jiang, semuanya sudah diganti. Perlu kami aturkan pelatih pribadi terbaik kita. Untuk membimbingnya, tidak usah. Dia tidak butuh diajari orang lain. Semua petugas keamanan, perhatikan baik-baik. Dia tidak boleh terluka sedikit pun di sini. Baik, Tuan Muda Jiang. Nona, Anda tidak apa-apa. Apa ada yang tidak nyaman? Aku tidak apa-apa, terima kasih. Direktur Su, apa ada masalah? Warna emas di kelim rok itu, kau yang tambahkan sendiri ya? Ya, sebelumnya ada yang memberitahuku,
pulang ke rumah seharusnya terasa hangat, sangat cantik. Persiapkan final dengan baik, tidak usah gugup. Atas dasar apa? Atas dasar apa dia masih bisa terlihat begitu hebat? Nona, tenangkan diri Anda. Marah-marah tidak ada gunanya. Barang yang kusuruh siapkan sebelumnya, sudah diatur. Nona tenang saja, semuanya sudah siap. Aku akan membuat reputasinya hancur lebur. Nona sangat bijak. Orang tidak tahu berterima kasih itu memang pantas mati. Kirimkan ini ke semua grup. Aku ingin seluruh kota tahu orang macam apa dia sebenarnya. Tuan muda pertama, ada orang di luar yang memfitnah Nona. Kakek, besok final, apakah kakek dan nenek ingin datang ke lokasi? Pergi, Xiao Fu, siapkan mobil. Kakak, gugup ya. Aku dengar, kau rela melakukan apa saja demi menang. Benarkah? Kalau begitu kau sebaiknya berdoa agar aku tidak menang. Karya ini sudah melampaui sekadar teknik. Aku beri nilai sempurna. Sentuhan emas itu benar-benar menjadi inti yang menyempurnakan. Aku juga beri nilai sempurna. Sebelum memberi nilai, aku ingin bertanya satu hal pada desainer. Karya ini bernama Pulang. Bagimu, apa arti pulang? Pulang adalah, tak peduli seberapa lama kau mengembara, selalu ada orang yang menunggumu. Dia mirip denganmu saat masih muda. Kalau begitu, sebelum mengumumkan juara akhir, mari kita tonton sebuah video terlebih dahulu. Tidak, ini tidak benar. Hal yang paling tidak bisa ditoleransi dalam desain adalah pencurian. Dia yang menjebakku, kamu memfitnahku. Nona Lin, ada yang menyuruh saya menyerahkan ini pada Anda. Xiao Yu, menurutmu apa dia akan mengerti? Nenek tenang saja, anak keluarga Jiang kita sudah saatnya pulang ke rumah. Nanan. Apa sedang memanggilku? Pulang ke rumah seharusnya terasa hangat. Aku percaya pada kemampuanmu. Xiao Hong, semua ini terlalu kebetulan. Halo, permisi. Nona Lin, selamat. Untuk Anda, terima kasih. Pria yang tadi memberikan kertas padaku, apa kamu masih ingat bagaimana rupanya? Dia memakai masker dan topi. Setelah menyerahkan barang ini padaku, dia langsung pergi. Pergi, iya, sepertinya dia sangat terburu-buru. Pulang ke rumah seharusnya terasa hangat. Presdir Jiang. Terima kasih atas saran Anda waktu itu. Juri sangat menyukainya. Bukan juri yang menyukainya, tapi desainmu yang luar biasa. Permisi, apa orang ini pernah muncul di tempat kalian? Anak ini mirip sekali dengan Tuan Muda Jiang kami ya. Tuan Muda Jiang, Jiang Qi, tempat panjat tebing ini kan dia yang buka. Oh ya, waktu Anda datang minggu lalu, Tuan Muda Jiang ada di sini loh. Waktu Anda sedang memanjat, dia gugup sekali. Dia bahkan menyuruh semua orang untuk bersiaga. Terima kasih.
Untuk apa aku membesarkanmu? Keluarga Lin akan hancur di tanganmu. Zheng Wo, apa yang kau lakukan? Wei Wei juga korban. Korban. Kalau dia tidak menjiplak karya si Jalang itu, Apa dia akan ketahuan di tempat? kau tahu seberapa ketat pemeriksaannya sekarang? Keluarga Lin sudah tidak punya uang sisa untuk membersihkan kekacauannya. Database DNA. Ternyata kamu juga pernah mencurigai asal-usulmu. Halo, apakah data DNA-nya ada di sistem kalian? Hei, ini tidak sesuai aturan. Aturan. Kamu lupa dulu siapa yang membantumu masuk ke perusahaan. Kau anggap informasiku. Medis Group Jiang. Ternyata begitu. Presdir Wang, tolong bantu saya lagi. Halo. Ayah. Kamu gila apa lagi? Ibu. Kamu gila apa lagi? Lin Wanxing. Dia adalah orang keluarga Jiang. Kakau bicara omong kosong apa? Dia masuk ke grup Jiang. Keuangan keluarga kita diperiksa. Kerja sama keluarga Lu dibatalkan. Itu semua karena keluarga Jiang sedang membalas dendam untuknya. Tuan Li, ini barang yang sangat bagus. Punya uang pun belum tentu bisa beli. Anda dapat harta karun ini dari mana? Keluarga Jiang. Siapa? Iya, keluarga Jiang. Zheng Wo, kamu kenapa? Wei Wei, apa yang baru saja kau katakan? Ayah, apa yang ayah takutkan? Itu kan keluarga Jiang. Kita tidak akan bisa melawan mereka. Kita tamat. Kalian lupa kalau kalian sudah membesarkannya selama 20 tahun. Perjanjian pembatalan sebelumnya sama sekali tidak sah. Sekarang secara hukum, kalian masih orang tua angkatnya, benar. Kami membesarkannya selama 20 tahun. Tanpa kami, dia sudah lama mati kelaparan di luar. Sekalipun keluarga Jiang sangat kaya, terus kenapa? Apa mereka bisa begitu saja dari tangan kalian? Merebut kembali putri yang sudah dibesarkan 20 tahun. Ayah, kita membesarkannya selama 20 tahun. Ini adalah kartu as terbesar kita. Aku membesarkan putri untuk keluarga Jiang selama 20 tahun. Mereka berutang padaku. Benar, biaya pengasuhan ini harus mereka bayar. Kurang sepeser pun tidak boleh. Ayah, ibu, lihatlah lebih jauh. Hanya minta uang apa gunanya? Kita harus minta saham grup Jiang. Suruh mereka menukar saham dengan putri mereka, benar. Saham, putriku memang pintar. Nanti setelah punya saham keluarga Jiang, di seluruh kota A, siapa yang masih berani meremehkan kita? Lin Wanxing. Kau selamanya hanya akan jadi bidak keluarga Linku. Hasil identifikasi tulisan tangan sudah keluar. Benar, Tuan Muda kedua. Tanda tangan perantara pada dokumen pendaftaran. Adopsi tahun itu adalah palsu. Jadi, Lin Zhengwo dan istrinya dengan Nona Lin Wanxing tidak pernah membentuk hubungan adopsi secara hukum. Benar, semua perlakuan terhadap Nona Lin Wanxing selama 20 tahun terakhir dapat dikategorikan sebagai kurungan ilegal dan kerja paksa. Sangat bagus. Aku sudah bilang dari awal si tua bangka itu tidak beres. Kak kedua, bukti hukum sudah ada. Aku, sekarang sudah bisa menyebarkan semua borok keluarga mereka ke internet kan? Kapan kita beritahu dia kebenarannya? Jiang Ye, jangan gegabah dulu. Masalah ini harus diselesaikan dalam 2 langkah. Langkah pertama, gunakan hukum untuk menariknya keluar dari keluarga Lin dengan bersih. Biarkan dia tahu bahwa dia tidak berutang apapun pada mereka. Adapun kita, biarkan dia mengetahuinya sendiri, itu baru benar. Pulanglah, adik kecil. Kak kedua akan membuatmu pulang dengan bersih. Presdir Jiang, ada perintah apa? Besok, atas nama Departemen Desain,
undang Lin Wanxing untuk pergi ke Departemen Hukum. Alasannya, Menandatangani perjanjian perlindungan hak cipta untuk karya asli desainer. Setelah dia tiba, Departemen Hukum akan membiarkannya melihat hal lain. Tidak perlu beritahu dia sebelumnya apa itu. Adik kecil, kau tidak pernah berutang pada siapapun. Wanxing, hentikan sebentar pekerjaanmu. Direktur Su, mengenai perjanjian perlindungan hak cipta karya asli desainer, ada beberapa detail yang perlu kau verifikasi secara langsung. Baik. Nona Lin, silakan duduk. Saya adalah Kepala Departemen Hukum, Jiang Yi. Mengenai perjanjian hak ciptamu, ada beberapa klausul yang butuh konfirmasi langsung darimu. Ya. Apa masih ada hal lain? Apa masih ada hal lain? Dalam arsip pribadimu masih ada sebuah dokumen historis yang butuh tanda tangan langsung darimu, berdasarkan identifikasi tulisan tangan pada dokumen pendaftaran adopsi yang diserahkan Lin Zhengguo dan Zhao Xiulan. Tanda tangan perantara pada surat keterangan pencarian orang tua kandung adalah palsu. Oleh karena itu, hubungan adopsi ini sejak awal tidak memiliki kekuatan hukum. Siapa yang meminta identifikasi ini dilakukan? Presdir Jiang. Waktu Lu Ziming datang membuat keributan. Apakah itu menyusahkan Presdir Jiang? Presdir Jiang mengagumi bakatmu. Dia tidak ingin proses kreasimu terganggu oleh pihak luar. Jadi dia menugaskan Departemen Hukum untuk memperjelas faktanya. Dan sekarang hasilnya sudah sangat jelas. Nona Lin, Anda bukan bagian dari keluarga Lin. Lalu aku milik siapa? Nona Lin tentu saja milik Anda sendiri. Terima kasih. Bolehkah aku membawa satu salinan laporan ini? Boleh. Jawaban selama 20 tahun, ternyata hanya beberapa lembar kertas. Mulai sekarang dia tidak ada hubungan lagi dengan keluarga Lin. Kau kan bukan anak kandung keluarga ini. Masa kami harus menginginkan anak angkat yang tidak ada hubungan darah? Dia sepertinya sudah mengerti. Presdir Jiang, ini laporan pengawalan tim keamanan semalam. Beritahu ke bawah, semua aset keluarga Lin bersiap untuk masuk proses likuidasi. Nona, ini semua barang lama Lin Wanxing. Tidak ada yang berharga. Tutup mulutmu, terus cari, buka itu. Aku akan pergi ke grup Jiang hari ini juga. Kita membesarkan putri mereka selama 20 tahun. Bagaimana utang ini harus dihitung? Benar, kalau tidak beri 100 juta, kita tidak akan pergi. Ayah, ibu, jangan pergi dulu. Kenapa? Ini saat yang paling tepat. Aku punya rencana yang lebih bagus, yang bisa membuat keluarga Jiang memohon untuk menyerahkan saham ke tangan kita. Kita tidak usah mencari keluarga Jiang. Biarkan mereka yang mencari kita. Aku akan menggunakan identitas Lin Wanxing untuk membuat mereka tahu bahwa Wanxing tidak mau mengakui mereka. Benar. Kita sudah membesarkannya 20 tahun. Kitalah keluarganya. Hahaha. Putriku memang paling pintar. Nanti, keluarga Jianglah yang akan memohon pada kita untuk mengembalikan putri mereka. Kakak besar, aku menemukan sesuatu. Keluarga Lin sebelumnya pernah memeriksa catatan DNA adik kecil di database. Apalagi yang mau mereka lakukan? Mereka mungkin ingin negosiasi harga dengan kita. Kalau begitu, buat mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk naik ke meja perundingan. Adik kedua, kirim suratnya.
Surat somasi sudah lama kusiapkan. Setelah mendapatkan saham keluarga Jiang, keluarga Lin kita akan jadi keluarga kaya nomor 1 di kota A. Halo, siapa ya? Apakah ini Bapak Lin Zhenguo? Ya, aku. Ada apa? Cepat katakan. Kami dari firma hukum Dingfeng, mendapat kuasa penuh dari Nona Lin Wanxing. Secara resmi memberitahukan Anda bahwa pihak kami akan menuntut Anda dan Ibu Zhao Xiulan atas berbagai tuduhan pelanggaran hak asasi, termasuk kurungan ilegal dan kerja paksa. Dokumen terkait akan dikirimkan hari ini. Harap bersiap sedia. Wanxing, tetaplah di sini sebentar. Pameran desainer tahunan grup Jiang tahun ini. Perusahaan memutuskan menunjukmu sebagai desainer utama. Dan temanya, kebetulan adalah tema kompetisimu yang lalu. Direktur Su, siapa yang menulis kalimat ini? Ini versi final yang disetujui kantor presiden. Pulang ke rumah seharusnya terasa hangat. Sebelum mengumumkan juara akhir, mari kita tonton sebuah video terlebih dahulu. Fasilitas perusahaan, makan malam penuh cinta untuk karyawan lembur. Nona Lin, Anda bukan bagian dari keluarga Lin. Presdir Jiang, apakah kalimat kurasi pameran tahunan itu Anda yang tulis? Bukan, nenekku yang menulisnya. Dia menunggu seorang anak selama bertahun-tahun. Kami juga. Sudah sampai di departemen desain. Adik kecil, kami semua menunggumu pulang. Halo, Kapten Lee. Ada apa pagi-pagi begini? Setelah diperiksa, perusahaanmu terbukti melakukan penggelapan pajak besar-besaran secara sistematis. Total tunggakan pajak dan denda yang harus dibayar 380 juta. Apa dia tidak salah hitung? Mana kita punya uang sebanyak itu? Tamatlah sudah. Semuanya tamat. Ini semua gara-gara kau. Untuk apa kau memprovokasi pembawa sial itu? Bagaimana keluarga kita bisa jadi begini? Ibu, kenapa ibu memukulku? Kak Ziming, tolong aku. Keluarga kami kena masalah. Lin Weiwei, sudah kuperingatkan jangan meneleponku lagi. Kak Ziming, kita kan sebentar lagi akan menikah. Ayahku bilang, keluarga lu tidak akan ada hubungan apapun lagi dengan keluarga Lin kalian. Nona Lin Weiwei, tolong tanda tangani tanda terima surat somasi ini. Nona masih terlalu kurus. Iya, kurus. Nanti kalau dia pulang, kau harus banyak buatkan sup untuknya. Nyonya beberapa hari ini juga sibuk. Ruang gantinya sudah penuh digantungi baju-baju baru. Sudah 20 tahun, akhirnya dia akan pulang. Aku baru saja membuatkan 4 pasang baju untuknya. Pas untuk dia pakai saat pulang nanti. Tunggu dia pulang. Aku perlahan akan menebus semuanya selama 20 tahun terakhir ini. Dia pasti akan menyukainya. Urusan keluarga Lin sudah diselesaikan. Mereka tidak akan punya kemampuan lagi untuk mengancam adik kecil. Bocah keluarga lu itu, buat dia tidak bisa menginjakan kaki lagi di lingkaran bisnis kota A seumur hidupnya. Sedang diurus. Bulan ini kita jemput dia pulang. Kalau menunggu lagi, takutnya ada lagi orang buta yang menindas anak kita. Aku punya sebuah rencana. Dia tidak suka mengurus urusan pribadi di depan rekan kerja. Langsung mengakuinya di kantor tidak realistis. Desainer utama pameran besar grup Jiang tahun ini adalah dirinya. Lokasi pamerannya ada di pusat seni Jiang. Aku akan menginspeksi kemajuan pameran sehari sebelumnya. Mengundangnya datang ke lokasi. Lalu kita akan memberitahukan semua hal yang perlu dia ketahui padanya. Bagaimana kalau dia tidak mau mengakui kita? Ibu, secara hukum, kita tidak punya hak apapun untuk menuntut dia mengakui kita.
Tapi kita harus menyiapkan semuanya. Laporan DNA dan rencana pembagian saham grup Jiang. Ini semua memang seharusnya milik dia. Dan juga semua yang dia lewatkan selama 20 tahun ini. Sesuai program pemulihan yang lalu. Dalam 3 bulan penyakit lambungnya sudah bisa pulih. Nanti siapapun yang berani menjiplaknya lagi, aku akan pastikan dia langsung menerima surat somasi detik itu juga. Kalau dia tidak mau mengakuiku, maka aku akan terus jadi satpam yang mengantar makan malam itu. Ingat baik-baik, bukan dia yang menumpang tenar pada kita, tapi keluarga Jiang kita yang memohon dia pulang. Aku ingin periksa data pameran tahunan periode sebelumnya, khususnya data asli, dari struktur tata ruang dan desain pencahayaan. Baik, Nona Lin, saya segera ambilkan akses penuh untuk Anda. Nona Lin, ini adalah arsip inti grup, tapi Anda punya akses untuk melihatnya. Aku punya akses, benar. Silakan. Terima kasih. Kau sudah melihatnya. Apa saat kau melihat liontinku waktu itu, kau sudah tahu posisi kosong di silsilah keluarga itu? Kalau aku ingin mengisinya, aku harus bawa apa? Kau bersedia pulang. Karena sepertinya kalian semua sangat berharap aku pulang. Tidak perlu bawa apa-apa, kau cukup ikut denganku. Bertemu denganmu. Aku tidak. Nenek. Ini ibu. 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 Syukurlah kau sudah pulang, anak baik. Syukurlah kau pulang. Wan Xing. Ini semua adalah hal yang kami ingin kau ketahui. Kami hanya ingin memberitahumu bahwa di belakangmu ada kami. Laporan kecelakaan rumah sakit 20 tahun yang lalu. Semua catatan pencarian kami mencarimu ada di sini. Ini adalah hal-hal yang seharusnya kau miliki sejak lahir. Saham 12% di grup Jiang, serta dana perwalian independen. Bolehkah aku tinggal? Boleh, tentu saja boleh. Ini adalah rumahmu. Nanan, makan yang banyak, ini untuk memulihkan tubuh. Minum sup dulu untuk menghangatkan perut. Lambungmu kurang baik kan? Iya, coba sup ini. Aku menyuruh Xiaofu Merebusnya sepanjang sore. Jangan cuma makan daging, makan sayurnya juga. Adik kecil, besok kuajak main sesuatu yang menantang. Tutup mulutmu, jangan membuat adik takut. Pakai judul apa untuk pengumumannya? Desainer jenius Lin Wanxing ternyata putri bungsu keluarga Jiang. Cukup meledak tidak? Ditambah dengan masalah keluarga Lin. Sekali jalan bersihkan semua fitnah yang ada. Kecelakaan 20 tahun yang lalu. Adopsi palsu keluarga Lin. Dan kasus plagiarisme kali ini. Aku akan minta semua media rekanan segera menindaklanjutinya. Trending nomor 1 harus bertahan 3 hari. Sekarang jam 1:50 pagi, 10 menit lagi. Kirimkan ke seluruh internet.
Fokus. Mawar ini. Nanti setelah dia sarapan, petik beberapa kuntum dan taruh di kamarnya. Nona, buburnya sedang dihangatkan di dapur. Anda mau sarapan sekarang? Terima kasih, ya. Pagi, adik kecil. Sebelum sarapan minum ini, bagus untuk lambung. Terima kasih, Kak ketiga. Tumben Kak ketiga. Sejak kapan kau begitu perhatian padaku? Kau, seorang yang mondar-mandir di depan pintu kematian. Memangnya butuh perhatianku? Kurangi begadang. Kami tidak mau suatu hari saat membuka kamarmu, malah mendapati kau sudah pergi main catur dengan Raja Neraka. Ini kan gara-gara semalam adik kecil pulang. Terlalu gembira sampai tidak bisa tidur. Sana makan dulu, jangan pedulikan mereka. Makan yang banyak, kau terlalu kurus. Terima kasih, Ibu. Kenapa bengong semua? Ayo makan. Benar, makan. Makan yang banyak, nenek. Kalau nenek tambah lagi, mangkuknya sudah tidak muat. Bukan urusanmu, makan saja baopaomu. Bagaimana? Di luar banyak orang tidak? Para pemimpin redaksi mode papan atas itu sudah pada datang. Kak keempat, pertanyaan ini sejak setengah jam yang lalu. Sudah kau tanyakan 8 kali lo. Aku ini kan gugup. Ini pekan mode. Debut pertamamu pula. Kak keempat, ini bukan debutku. Ini adalah kelahiran kembaliku. Bagus sekali, pergilah. Luar biasa, karya pendatang baru ini sangat syarat akan cerita. Aku sudah memeriksanya, namanya Lin Wansing. Sebelumnya di kota A pernah dapat penghargaan pendatang baru. Koleksi karyaku bernama Burung Terbang. Inspirasinya berasal dari seekor burung yang mendambakan langit, mendambakan kebebasan, namun terkurung lama di dalam sangkar. Aku ingin mengambil kesempatan ini untuk berterima kasih pada keluargaku. Merekalah yang memberiku keberanian untuk lepas dari sangkar. Dan mereka juga yang telah menjadi tempat aku bisa berlabuh kapan saja. Menjadi hamparan langit yang paling hangat. Terima kasih. Nona Lin, saya punya satu pertanyaan. Nona Lin, Anda bilang ada orang yang membukakan pintu sangkar untuk Anda. Tapi pernahkah Anda berpikir, mungkin justru karena tahun-tahun di dalam sangkar itulah, yang membentuk kedalaman burung terbang yang ada hari ini? Penderitaan mungkin bisa membentuk seni, tapi penderitaan itu sendiri sama sekali tidak punya nilai yang patut dipuji. Yang aku syukuri adalah keluargaku yang membawaku keluar dari penderitaan. Bukan penderitaan itu sendiri. Sekalipun sangkar itu mewah, ia tetaplah sebuah sangkar. Sedangkan burung terbang, sudah terlahir untuk berada di langit. Adik kecil, kau tenar. Kau sekarang adalah bintang baru yang paling disorot di lingkaran mode global. Lihat laporan ini. Katanya desainmu adalah puisi dari jiwa. Kak keempat, kalau kau baca terus kopiku bisa jadi manis loh. Bicara serius, apa rencanamu selanjutnya? Mau tinggal di sini atau pulang? Baik. Pulang, kakak antar kau pulang. Berterima kasih pada keluargaku. Entah berapa banyak penderitaan anak ini di luar sana. Semuanya sudah berlalu. Syukurlah sudah pulang. Paman Fu, beritahu dapur buatkan sup. Biar Wansing bisa makan untuk pemulihan nanti sore sepulang kerja. Kapan adik kecil pulang? Aku tunggu di depan pintu. Buat apa kau menunggu? Dia kan bukan pulang dari tempat panjat tebing. Aku sudah melihat ramalan cuaca. Hari ini suhu udaranya turun. Baju yang kusuruh asisten siapkan sudah sampai belum? Ribut apa sih kalian ini? Nanti aku sekalian menjemputnya sepulang kerja. Tidak boleh. Bagaimana kalau mendadak ada rapat? Adik kecil nanti malah menunggumu di kantor. Kata anak keenam benar. Kebetulan sore ini aku mau ke pengadilan. Dekat dari kantor. Paling gampang kalau aku yang menjemputnya. Di mobilku selalu ada kotak P3K dan air hangat.
Lambung Wansing kurang baik. Kalau di jalan dia merasa tidak nyaman, aku bisa langsung menanganinya saat itu juga. Sudahlah, naik mobil kalian adik pasti sangat bosan. Mobilku luas, audionya kelas atas. Naik mobilku saja, iya. Aduh, Apa aku pulang di saat yang tidak tepat? Wansing, menurutmu besok siapa yang lebih baik mengantarmu kerja? Adik kecil, pilih aku, kemampuan menyetirku paling hebat. Pilih aku, mobilku paling mahal. Anu, aku punya usul. Bagaimana kalau kita undi saja? Undi setiap pagi, adil dan objektif. Boleh juga, ini menantang, aku setuju. Ah, keberuntungan juga bagian dari kemampuan. Oke. Secara probabilitas, ini sangat adil. Diundi boleh saja, tapi tetap harus naik mobilku. Kita lakukan saja sesuai usulmu, haha. Grup lu karena kasus penggelapan pajak, penggalangan dana ilegal, dan berbagai dakwaan lainnya. Hari yang indah begini buat apa melihat berita sampah itu? Benar, ayo, selamat ulang tahun untuk adik kecil kita. Selamat ulang tahun. Nanan, ini dari ayah, ibu, dan kakak-kakakmu. Hadiah ulang tahun untukmu. Terima kasih. Kamu suka? Suka. Aku sudah pulang ke rumah.